Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babin yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Kita lanjutkan pembahasan kifayatil akhir sampai pada kalimat wahal yustahabbu rak'atani qabla salatil maghrib wajhani. Pembahasan hari ini tentang perbedaan pendapat sunnahnya sholat qabliyah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala musannif rahimallahu nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid darain amin. Qala wa hal yustahabbu rak'atani qabla salatil maghrib wajhani. Apakah sunnah hukumnya melaksanakan 2 rakaat salat sebelum pelaksanaan salat maghrib yang kemudian dikenal dengan qabliyah maghrib. Wajhani, dalam hal ini ada wajhan, ada 2 pendapat. Qala an-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, as-sahih, pendapat yang sahih terkait kesunahan atau adanya sholat ini tiba-tiba kenapa jadi keras begini? Adanya sholat sunnah sebelum maghrib itu dalam pendapat yang sahih istihbabuha, hukumnya adalah istihbabuhuma, hukumnya adalah sunnah. Jadi salat qabliyah maghrib itu hukumnya adalah sunnah. Inda Syafi'iyah, di dalam mazhab Imam Syafi'i, mayoritas pendapat dari ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat sunnah qabliyah maghrib hukumnya adalah sunnah. Hanya sunnahnya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sunnahnya adalah bukan sunnah muakkadah tapi sunnah ghairu muakkadah. Biasanya dalam kitab menyebutnya sunnah biasa saja, bukan sunnah muakkadah tapi sunnahnya sunnah biasa. Karena memang ada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Fa fi Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, faqal sallu qabla salatil maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Qala fi tsalitsa, jadi 2 kalimat ini disebut 2 kali. Sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib, kata Nabi. 2 kali disebut kalimat ini. Qala fi tsalitsa, di kalimat yang ketiga Nabi SAW mengatakan liman syaa, bagi siapa saja yang menginginkannya. Dengan kata lain, bahwa Nabi SAW tidak menjadikannya menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang kemudian dirutinkan terus menerus dan dianjurkan untuk tidak ditinggalkan. Tidak. Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa saja yang menghendaki. Kenapa?
Alasannya karena waktu maghrib itu pendek. Jadi kalau di masjid itu ada pertanyaan, berapa menit sih menunggu orang untuk melaksanakan sholat maghrib? Ya terserah, tergantung kebijakannya DKM. Ada masjid baru saja adzan 3 menit kemudian langsung iqamah. Di waktu puasa Ramadan itu hampir orang datang ke situ buka langsung melaksanakan sholat maghrib, tidak melaksanakan qabliyah maghrib, karena habis azan maghrib langsung buka, habis buka langsung qomat gitu. Jadi alasannya itu karena waktu maghrib adalah waktu yang pendek. Kita sudah bahas di perbedaan pendapat terkait dengan waktu maghrib, baik di mazhab qadim atau mazhab jadid. Wa fi Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, kalau tadi riwayat Imam Bukhari, sekarang riwayat Imam Muslim, kanu, para sahabat Nabi, yabtadiruna sawari, para sahabat Nabi itu yabtadirun, bersegera, berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk berada, berdiri di tiang. Itu berlomba-lomba berdirinya di tiang, bukan untuk nyandar, bukan. Kalau kita berdiri di tiang, nyari tiang buat nyandar, buat nyandar biar nyaman. Ini ternyata mereka berlomba-lomba untuk berada di tiang itu dijadikan sebagai sutroh, sebagai penghalang pada saat mereka sholat. Jadi kalau lihat hadis ini juga kemudian dimasukkan di dalam bab terkait dengan sutroh. Sutroh itu penghalang pada saat kita sholat. Nanti kita akan bahas sedikit terkait dengan sutroh, gimana itu menempatkan sutroh itu seperti apa sih. Lahuma, pada saat kemudian mereka melaksanakan sholat, idza adzanal maghrib, ketika adzan maghrib sudah berkumandang. Jadi mereka menunggu adzan maghrib. Saat adzan maghrib berkumandang, mereka buru-buru berebut tempat di dekat tiang. Hatta inna rajula, sehingga ada seseorang la yadkhulul masjida fayahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Jadi pada saat masuk ke dalam masjid disangkanya sholat sudah dimulai. Saking apa? Saking banyaknya orang yang sudah ada di masjid untuk melaksanakan sholat qabliyah maghrib. Padahal belum mulai. Sampai guru nanya dulu, ini udah mulai sholat belum? Udah qomat belum? Belum. Masih sholat qabliyah. Terkait dengan sutroh, kitab ini kemudian disebut sutroh itu ada marotibnya, ada tingkatannya. Paling tidak marotibus sutroh itu arbaatun, ada 4. Yang pertama adalah benda. Benda di situ termasuk diantaranya tembok, termasuk tiang, begitu. Boleh juga orang. Kalau seandainya ada benda, maka minimal bendanya tingginya itu 2/3 zira', 2/3 zira', sedangkan jaraknya untuk jarak sholatnya itu 3 zira'. 1 zira' itu terjadi perbedaan pendapat. Mu'tamad mayoritas ulama mengatakan 48 cm. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i hampir sama, 44,8 dan 44,7. Ada yang mengatakan antara imam dan makmum itu kaitannya dengan sholat 41 cm. Nah, di beberapa kitab mazhab Imam Syafi'i mengambil pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i
itu sekitar 44,8 atau 44,7 cm satu ziro. Jadi kurang lebih kalau kita genapkan saja 45 cm, maka tingginya sutroh untuk dibikin sutroh gitu Pak, atau benda yang dijadikan sutroh kalau taruh di depan itu 30 cm tingginya kurang lebih 30 cm. Sedangkan jarak ke sutroh, jarak ke pembatas itu, pembatas kita sholat itu kurang lebih 135 cm, kurang lebih 135 cm. Itu kalau zero-nya kita hitung 45, sekitar 45 cm. Itu tingkatan pertama. Nah, itu tingkatan pertama, artinya itu yang paling afdol. Taruh tas bisa, bye-bye hilang, sujud hilang maksudnya. Taruh tas bisa, taruh apa saja bisa. Yang di depan yang benda itu bisa ditaruh. Lebih bagus lagi, di beberapa masjid sebenarnya sudah ada yang sudah bikin sutroh dari kayu gitu Pak. Taruh di pinggir-pinggir, nanti pada saat orang ada yang sholat sunnah kemudian taruh di depan. Sudah bagus. Termasuk orang, kita sholat di belakang orang itu sutroh bagi kita. Kita sholat di belakang orang, maka orang yang sholat di depan kita itu adalah sutroh bagi kita, penutup bagi kita. Atau kemudian ayam siba asal, atau kemudian aso itu tongkat dijadikan sebagai penghalang, ditaruh, diberdirikan gitu tongkat gitu. Ayyafrusha sajadatan, nah ini juga sama, menggelar sajadah itu juga sama, sajadah itu jadi sutroh, sajadah itu jadi sutroh. Ya, kalau udah pakai sajadahnya jadi sutroh. Bagaimana kalau sajadahnya untuk kepala saja? Ada sajadah kecil itu yang untuk anak-anak supaya simpel dibawa Pak. Jadi untuk bagian kepala saja. Apakah cukup? Sebaiknya sutroh itu, kalau yang sutrohnya yang bukan tinggi begitu, itu mengelilingi, sebaiknya begitu, supaya orang tahu itu batasan sholat. Makanya kemudian ada karpet-karpet yang sudah dibikin, ada batasan-batasan, itu jadi sutroh. Nah, itu jadi sutroh. Termasuk depannya karpet ini Pak, depannya karpet ini, garis karpet ini jadi sutroh. Jadi kalau kita lewat di depan orang sholat, kita nggak lewat di orang sholatnya, karena di sini sudah ada batasan sutroh. Atau kemudian bikin garis, buat garis ayyahud tohotton, dibikin garis meningkar kanan dan kiri, depan, kanan, dan kiri. Garisnya pakai apa? Ya pakai apa saja, pokoknya garis. Kalau dulu kan di zaman Nabi SAW itu sholatnya langsung di sebagiannya di alas pelepah korma, sebagiannya di tanah. Yang mereka bikin sutroh. Itu yang kemudian jadi syarat berurutan. Urutan yang pertama paling afdol, urutan yang terakhir itu berurutan. Artinya kalau kita bisa melakukan yang paling utama, lakukan paling utama. Kalau nggak bisa, ngambil yang paling minimal. Tapi itu berurutan. Kalau seandainya memenuhi syarat sutroh, maka tidak boleh ada orang lewat. Kalau ada orang lewat, sunnah kita halangi, sunnah kita halangi. Tapi kalau seandainya sutroh kita tidak memenuhi syarat, ada orang lewat, makruh kita halangi. Nggak memenuhi syarat 4 ini, berurutan itu, maka makruh kita menghalangi. Nggak boleh kita halangi orang sampai ditakol orang gitu. Takol. Oh, kalau di sana Pak ditakol Pak. Apa yang pernah umroh pasti tahu betul itu. Didorong gitu. Didorong, ditakol, astagfirullah. Padahal ada beberapa di sini sebutnya wayjuzul murur. Boleh kita melewati orang sholat. Ada 4 kondisi. Ma'awujudi sutroh, padahal ada sutroh. Apa saja kondisinya? 1. Idza kana fi harami Makkah fi mahalli tawafaqat. Yang pertama di haram Makkah, tapi itu di tempat tawaf saja.
Jadi biasanya kalau menjelang sholat Pak, itu kita yang berada di belakang menunggu orang yang tawaf. Menunggu orang yang tawaf pada saat menjelang iqamah, itu orang yang sudah siap-siap untuk sholat disuruh maju sampai mendekati Ka'bah. Pada saat disuruh maju mendekati Ka'bah, itu kan masih ada waktu untuk melaksanakan sholat. Orang yang tawaf, mereka tetap melaksanakan tawaf. Makanya kita sholat, pada saat sholat itu di depan masih ada orang yang tawaf gitu ya. Di tempat itu nggak ada masalah. Yang kedua, idza qasara al-musalli bi an shalla fi at-tariq. Nah ini. Yang kedua ini, kalau ada orang sholatnya di jalan. Misalnya gitu ya, di jalan. Kenapa qasar? Karena dia melaksanakan sholat itu ya lalai aja. Lalai untuk menjaga dirinya agar tidak dilewati oleh orang. Dia nggak bikin aturan, nggak pakai aturan gitu. Maka kita boleh lewatin orang itu meskipun dia pakai sutra. Sholatnya di jalan, dia pakai sutra, tapi ada tempat yang sebenarnya masih bisa dia sholat. Dia kenapa nggak sholat di tempat yang kosong? Kenapa sholatnya di jalan? Yang berikutnya, idza wajada al-musalli furjah. Sholat jamaah 1, 2, 3, 4 di saf yang kedua itu ada tempat kosong. Kebetulan orang yang sholat di situ ke kamar mandi, entah balik apa enggak. Maka kita datang, lihat ada kosong, kita bisa maju. Pada saat kita datang kosong, kita maju. Harusnya yang maju orang yang sholat di belakang. Saf di belakang itu maju. Tapi boleh bagi kita yang baru datang langsung maju untuk masuk di tempat yang kosong. Diperkenankan. Yang keempat, idza kana mutarran bi an kana yuridu qada'il hajah atau qada'al hajah asna as-shalah. Yang berikutnya adalah kalau kita ada hajat kebelet, masa ditahan, masa tunggu selesai sholat, ya lewat aja, nggak apa-apa, boleh, karena ada kebutuhan untuk qada'il hajah. Sholat menahan pipis itu makruh, meskipun tinggal 1 rakaat lagi, makruh. Itu sholatnya pasti akan dipercepat itu. Di rakaat terakhir Pak, dipercepat itu Pak. Kebut Pak. Kenapa? Kebelet. Makruh hukum. Menahan pipis saja makruh, apalagi menahan buang air besar. Karena lebih sulit. Jadi bagaimana? Batalkan saja dulu. Nanti kemudian sholatnya diulang kembali. Membatalkan sholat itu tidak boleh sembarangan. Salah satunya yang kemudian dibolehkan untuk membatalkan sholat adalah ketika kemudian kita ingin qadha al-hajah, kita ingin keluar untuk menyelesaikan urusan terkait qadha hajah. Berikutnya, wathani, pendapat yang kedua, la yustahabban, tidak disunahkan 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Bahkan di mazhab Imam Hanafi itu hukumnya makruh melaksanakan sholat 2 rakaat sholat maghrib. Di mazhab Imam Abu Hanifah itu hukumnya makruh. Kalau di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya boleh. Hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya adalah boleh. Ada yang mengatakan nggak, hukumnya sunnah, tapi sunnah sama dengan mazhab Imam Syafi'i, sunnahnya bukan sunnah muakkad. 5. Rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan yusalli rak'ataini, aku belum pernah melihat seorang pun melaksanakan sholat 2 rakaat qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Bisa jadi di dalam pemahaman hadis ini, bisa jadi beliau melihatnya, menganggapnya bahwa orang yang sholat pada saat itu bukan melaksanakan sholat qabliyah maghrib, tapi melaksanakan tahiyatul masjid atau syukril wudu. Jadi bukan, gimana sih? Kan yang sholat katanya banyak di hadis di atas, sampai orang kemudian penuh di masjid. Ini kok sama sekali nggak pernah melihat?
Iya, karena sangat dimungkinkan dianggap bahwa sholat sebelum maghrib itu ada sholat tahiyatul masjid atau sholat syukril wudhu. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Jika ditanya mana yang paling kuat di mazhab Imam Syafi'i, sunnah melaksanakan salat qabliyah maghrib. Sunnah melaksanakan salat qabliyah maghrib. Satu saat pernah ngobrol, saya tanya beliau yang kemudian mengatakan nggak ada salat sunnah qabliyah maghrib. Saya tanya, punten bapak mazhabnya apa? Oh, saya nggak bermazhab. Nah, itu yang gitu. Itu jadi masalah. Saya nggak bermazhab. Saya ikut mazhab Nabi Muhammad SAW. Terus dasarnya apa? Nggak ada zaman Nabi orang sholat. Mungkin dia membaca ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Cuman tidak bermadzhabnya jadi masalah. Saya nggak bermadzhab. Saya madzhabnya Rasulullah SAW. Ya nggak apa-apa, asal jangan nyalain orang aja. Kalau mau bermadzhab sama madzhabnya Nabi, silahkan pegang itu madzhabnya. Tapi jangan nyalahin orang. Meskipun aneh gitu orang yang mengatakan bahwa madzhabnya madzhab Nabi, nggak madzhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu aneh gitu. Emang dia ketemu Nabi langsung? Emang dia bisa membaca itu hadis dan memahaminya seutuh memahami para sahabat Nabi? Nggak usahlah sahabat Nabi, para imam-imam madhab saja gitu. Bisa dia mengkaji itu hadis, memahaminya. Orang tuh zaman sekarang tuh pahami hadis itu tekstual, padahal banyak makna yang tersirat dari hadis. Saya pernah ngobrol sama murid Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Memahami hadis tuh butuh belajarnya berapa lama sih? Orang baru boleh ngajar hadis itu kalau ngajinya udah 10 tahun. 10 tahun tuh ngaji tiap hari. 10 tahun tuh ngaji tiap hari, ngajinya hadis. Baru kemudian dia ngajarkan hukum yang hadis hukum. Itu harus diajarkan sama orang yang sudah belajar hadis itu lama. Sehingga yang dibaca itu hadisnya banyak, Pak. Kalau hadis dibaca cuma satu kasih kesimpulan, itu rusak nanti jadi. Baru baca satu hadis jadi kesimpulan. Saya melihat di dalam terjemahan lagi judulnya, terjemahan Riyadhus Shalihin. Ini yang kayak begitu-begitu jadi masalah. Jadi harus baca hadis panjang. Baru setelah baca hadis banyak, baru kemudian bisa memahami bagaimana menyimpulkan hukum terkait dengan itu pun harus lewat proses yang panjang. Wallahu a'lam. Sampai di situ bi isnadin hasan, wallahu a'lam. Kita lanjut. Ad-du'a li Sayyidil Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu ta'ala. Kita mintakan kepada Allah sebagaimana biasa, jangan lupa kita lintaskan untuk para asatidz kita, para guru-guru kita, para mujahid, para du'at, kita lanjutkan ihya sampai pada kalimat wa qala Abdullah bin Abbas. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain amin. Qala, kita masih membahas tentang adab perjalanan yang keenam. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza kana laka ila rajulin hajatun, jika kalian memiliki keperluan kepada seseorang, fatlubha ilaihi naharan, selambat-lambatnya itu datang untuk memenuhi kebutuhan terhadap seseorang, atau ada
tujuan untuk atau kepentingan kepada seseorang selama dapatnya siang. Wala tatlubha lailan, jangan, sebaiknya tidak dilakukan di malam hari. Jadi kalau bertamu itu sebaiknya jangan malam. Bertamu sebaiknya tidak dilakukan di malam. Bagaimana dengan penuhnya pekerjaan, nanti baru bisa bertamu? Ya kalau orang yang mau didatangi ridho nggak ada masalah. Bertamu malam hari, selesai bertamu jam 11 malam, tamunya ada 20 orang, ngobrolnya di luar rumah. Oh, itu mah rusak. Kenapa? Karena waktu malam itu adalah waktu yang baik. Baik untuk apa? Baik untuk mempersiapkan diri ibadah. Jadi tidak bertamu atau kemudian ada keperluan kebutuhan di waktu malam waktu istirahat. Apalagi tuan rumahnya sudah sepuh, sudah tua. Jangan diganggu Pak kalau sudah seperti itu. Kasihan. Ada tahlilan, undangannya malam Mbak Daisha, nggak usah panjang-panjang. Pokoknya kalau udah di ujung pintu, Assalamualaikum, ya udah langsung pulang. Assalamualaikum, pulang. Kenapa? Mungkin kasihan yang punya rumah pengen istirahat, capek. Jangan terlalu lama menunggu di situ. Kalau sudah beres, langsung. Watlubha bukratan, sebaiknya kemudian datangnya lebih pagi. Pagi ini bukan pagi sebelum subuh, ba'da fajar, setelahnya waktu duha lebih bagus. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma ya Allah berkahkan umatku fi bukuriha, dikaitkan dengan waktu pagi yang dia pakai untuk beraktivitas, dia pakai untuk mengejar keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan bertamu di malam hari. Tapi nanti kita akan bahas, ternyata perjalanan malam itu juga perjalanan yang baik. Jadi memulai perjalanan di pagi hari, tapi di malam itu kita tetap melakukan perjalanan. Karena waktu perjalanan di malam hari itu lebih pendek dibanding di siang hari. Kerasanya lebih pendek. Wala yanbaghi an yusafira ba'da tulu'il fajr min yaumil jumu'ati, tidak dianjurkan melakukan perjalanan setelah adzan subuh di hari Jumat. Fayakuna asiyan bitarkil jum'ati, dia akan menjadi dia mengkhawatir gitu ya, khawatirnya dia akan jatuh ke dalam maksiat karena meninggalkan Jumat. Wal yaum mansubun ilaiha, hari Jumat itu terkait ibadah Jumat. Hari Jumat, kalau disebut hari Jumat itu berarti ada ibadah khusus, yaitu ibadah Jumat. Fakana awwaluhu min asbabi wujubiha, sehingga bagian awal dari hari itu ada kaitannya dengan kewajiban melaksanakan Jumat. Awal hari Jumat itu ada kewajiban pelaksanaan Jumat. Maksudnya harinya, hari Jumatnya, bukan malam Jumatnya, tapi hari Jumatnya. Meskipun hari Jumat itu masuknya di hari Kamis sore, tapi perhitungan yang dimaksud itu adalah pada hari Jumatnya, bukan malam Jumat. Hari mulai di hari Jumat, perhitungan hari Jumatnya itu adalah bagian yang penting. Untuk apa? Untuk pelaksanaan sholat Jumat atau kewajiban Jumat. Bagi siapa ini? Bagi yang wajib Jumat. Bagaimana dengan yang tidak wajib Jumat? Yang tidak wajib Jumat nggak jadi masalah. Tapi ini bagi yang wajib Jumat. Bagaimana kalau melakukan perjalanan tapi tidak meninggalkan Jumat? Nggak ada masalah. Bagaimana kalau berangkatnya sebelum Jumat? Maksudnya sebelum hari Jumat, sebelum waktu masuknya hari Jumat, misalnya sebelum subuh lah gitu ya. Ini sebelum subuh sudah melakukan perjalanan.
Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Untuk wilayah tempat yang mudah untuk dijangkau melaksanakan Jumat, maka nggak ada masalah. Kalau seandainya pun ada uzur, itu nanti kaitnya dengan uzur. Tapi kalau kemudian tempat di situ akan sulit kita melaksanakan Jumat, sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Nanti kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya tentang mengantarkan orang yang mau berangkat. Ya, orang yang mau berangkat diantar. Mengantarkannya bagaimana? Ya mengantarkan di rumahnya aja. Haruskah mengantarkannya sampai kemudian dia tempat berangkat kemana-mana, ke airport dan lain sebagainya? Ya kalau bisa lakukan. Kalau enggak, jangan. Mau berangkat umroh yang nganter 3 bis, yang berangkat 2 orang. Itu programnya Pak, jalan-jalan. Judulnya itu bukan nganter, jalan-jalan. Tapi dapat sunnah, dapat kalau niatnya memang untuk mengantarkan orang yang berangkat, dapat sunnah. Dapat sunnah, insyaallah. Kita tutup dengan Hizbun Nasr al-Wa'ad. Sekali lagi kita hadirkan niat. Ambil khusus kepada guru kita semua, imam kita semua, Habib Muhammad Rizik bin Al-Habib Hussein Syihab, beserta seluruh keluarganya, Umi, anak-anaknya, mantu-mantu, mudah-mudahan dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.